SSI. Tempat tanggal lahir Pesisir Selatan 8 Oktober 1981. Jabatan sekarang Pranata Humas Ahli Muda. Nomor HP atau WA 0896 23240340. Alamat Perumahan Belimbing, Jalan Apel 2, nomor 131 Blok E, Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Riwayat jabatan JFU Bimas Islam Kan Kemenak Kota Padang, JFU Pontren Kan Kemenak Kota Padang, JFU Ortala dan Kepegawaian Kan Kemenak Jaksel Jakarta Selatan, JFU Sebagian Umum dan Humas Kanwil Kemenak Riau, JFT Pranata Humas Muda Kanwil Kemenak Riau, dan sekarang JFT Pranata Humas Muda Kanwil Kemenak Sumbar. Sudah melalang buana ya Bu ya. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat mendengarkan materi dari Ibu kita. Kami sampaikan Bu, jumlah peserta kita sebanyak 25 orang dan alhamdulillah masih lengkap semuanya. Untuk materi kami silahkan kepada Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin buka pertemuan kita pada siang hari ini dengan 2 buah pantun ya Pak. Ibu boleh ya? Siap. Jangan menangis dikala susah. Susah sedikit hadapi saja. Jadi humas cukuplah mudah, asal kreatif dan tak henti baca. Humas kerjanya menyajikan berita demi lembaga Kemenak tercinta. Ide takkan pergi kemana kalau humas terus rajin mencoba. Tiga pantun saya yang tuh. 2 saja cukup. 2 lo yang tekanan tadi. Iya, siap. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada saya di sini bisa bertemu bersilaturahmi dengan Bapak Ibu rekan-rekan humas di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman dalam kegiatan peningkatan SDM hubungan masyarakat di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. Nah, tak lupa juga kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada kita, dan semoga kita juga akan mendapatkan syafaatnya nanti hingga yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu di sini, seyogianya yang hadir, yang duduk, yang seharusnya duduk di hadapan Bapak Ibu itu bukan saya. Saya ini judulnya kena todong, ya. Sering saya kena todong begini. Kalau dibilang ban serep, aduh, sedih sekali ya ban serep ya. Cuman mungkin ya tepatnya saya menggantikan posisi Pak Eri Gusnedi selaku subkoordinator Subbagian Umum dan Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Karena beliau ada kedatangan tamu kita dari Itjen Kemenak RI, jadi beliau tidak bisa hadir bersama kita di sini gitu. Dan saya juga baru dapat telepon malam tadi malam jam berapa ya? Jam 10-an malam, dan saya siapkanlah materi yang seadanya ini. Dan mungkin hari ini tuh saya ya berharapnya sih sharing pengalaman aja. Jadi saya di sini tuh berdiri bukan sebagai duduk, berdiri nantinya juga bukan sebagai narasumber. Saya tidak memposisikan diri sebagai narasumber karena saya meyakini bahwa saya juga sedang belajar, terus belajar. Dan jujur saja, saya tidak punya basic sama sekali sebenarnya dengan jurnalistik. Kebetulan Pak, Ibu, saya memang hobi menulis.
tapi bukan menulis berita. Saya hobinya nulis ya cerpen gitu ya, kayak ya sejenis novel-novel begitu sebenarnya gitu. Tapi qadarullah akhirnya pekerjaan yang sudah tadi dibacakan riwayatnya oleh Ibu Winda itu saya sampai di posisi sekarang menjadi Pranata Humas Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti boleh, saya mungkin nggak akan banyak ya memberikan materi. Saya sebenarnya lebih senang berdiskusi, kita bahas kasus, studi kasus ya, misalnya kayak berita-berita yang mungkin di luar kaidah penulisan jurnalistik yang kami terima selama ini di tim editor ya, dari satker madrasah atau satker di KUA ya Pak. Itu kadangkala memang kita menemukan masih di luar kaidah yang seharusnya. Itu yang sepengetahuan saya gitu ya. Jadi kita lebih kepada diskusi. Oke, tidak banyak mukadimah lagi, kita masuk saja ya Bapak Ibu. Saya materinya itu kan tentang penulisan naskah berita sesuai dengan di jadwal terlampir begitu. Berita itu menurut AM Huta Suhud adalah keterangan mengenai peristiwa atau isi pernyataan manusia yang berisi peristiwa yang telah terjadi dan disampaikan oleh manusia atau seseorang yang mengetahui peristiwa tersebut. Ini kan secara umum ya. Kemudian di sini ada juga menurut Willard C. Blair, berita itu adalah sesuatu yang terkini. Nah, ini kan sedikit ada pembaruan ya definisinya. Yang terkini atau baru yang dipilih oleh seorang wartawan atau jurnalis atau penulis, atau katakanlah kita ini jurnalis pemerintah, untuk dimuat dalam surat kabar sehingga menarik minat bagi pembaca. Ini kan definisi secara umum. Nah, sekarang itu sebenarnya saya sangat ingin sekali menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, sebenarnya ini kesempatan banget ini sebenarnya, karena sejauh ini 1 tahun lebih kurang saya di Sumbar, saya kebetulan diberikan amanah menghandle edit berita 5 wilayah ya, kabupaten ya, termasuk Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok, Kabupaten Agam, kemudian Kota Padang Panjang, terus Solok Selatan. Nah, dari semua kabupaten ini saya tidak menyebut nama, tidak juga menyebutkan kabupaten mana gitu. Yang pasti ada beberapa studi kasus dari naskah berita yang kami terima di tim editor itu seringkali memasukkan opini-opini, pendapat segala macam. Nah, itu yang akan kita dudukkan bersama di sini gitu. Nah, untuk itu perlu kita mengetahui ciri-ciri teks berita. Teks itu ya sama dengan naskah ya. Teks, saya di sini lebih senang dengan teks ya, istilah teks. Sebenarnya teks naskah sama saja. Jadi kalau ciri teks berita itu dia kan teks itu diberitakan merupakan sesuatu hal yang benar-benar terjadi. Jadi bukan opini. Nah, makanya saya awali tadi opini gitu. Banyak yang memasukkan opininya, opini penulis, terutama di bagian lead teras. Sehingga jujur saja Bapak Ibu, saya yang kadang juga dengan ritme peliputan yang serba dadakan, kadang-kadang jadi agak telat gitu untuk menaikkan berita kawan-kawan di daerah. Lantaran apa? Lantaran saya harus mengedit satu-satu dari lead. Saya baca satu dari atas sampai ke bawah. Itu Masya Allah masih banyak sekali yang perlu kita samakan persepsinya. Nah, makanya ketika saya diamanahkan oleh Pak Eri di sini duduk, saya coba saja udah berbagi dengan teman-teman di sini gitu. Nah, kemudian yang menjadi temuan lagi di
kasus lainnya itu kadang data yang disajikan itu tidak update. Contoh, sebagai contoh, kegiatan tuh hari ini, sekarang kita lakukan kegiatan, tahu-tahu beritanya muncul malam nanti atau besok pagi. Memang kaidah jurnalistik memberikan sedikit, saya sempat baca dalam sebuah literatur bahwa syarat dari penerbitan berita yang berita online ya, kalau kita ini namanya berita termasuk kategori soft news ya, bukan berita-berita yang berat gitu. Nah itu saya sering temukan tidak update. Saya beberapa kali coba tegur, coba sampaikan masukan kepada teman-teman gitu di daerah, tapi masih berulang kejadian yang sama. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Apakah mereka mendapatkan informasi peliputannya itu lama atau bagaimana, atau memang lalai atau bagaimana. Nah mungkin ini sama-sama Bapak Ibu ke depan kita perhatikan betul seperti itu. Jadi supaya kita juga tidak banyak waktu habis untuk mengedit berita daerah, karena saya juga kalau tidak dinaikkan, saya di Japri Pak, Bapak Ibu, Japri di WA itu penuh gitu sama para kontributor, Bu kok nggak dinaikkan. Saya padahal di sana udah dibikin catatan-catatan, tolong Pak dibantu, saya tidak menaikkan berita itu karena tidak sesuai SOP. Ada juga yang begitu. Kemudian juga tidak memperhatikan titik koma, kemudian tidak bisa membedakan antara tanda petik itu kapan digunakan. Terus yang lebih saya ini tuh beda, nanti kita akan bahas di berikutnya, kalimat langsung dan tidak langsung. Nah ini harus benar-benar kita satu persepsi, karena kita kan lembaga Kemenak, pengennya tuh dari atas, dari Kemenak Pusat, Kanwil, kabupaten kota, itu semuanya dia senada dan seirama. Kalaupun ya kan cara menyajikan beritanya itu berbeda, mungkin dengan seni-seninya masing-masing, itu sudah kalau menurut saya itu manusiawi aja, memang sudah dinamisnya hidup gitu. Tapi yang terpenting tidak keluar dari kaidah gitu ya. Itu yang ciri berita yang harus kita perhatikan. Kemudian juga ciri berita yang tidak kalah penting itu data yang disajikan itu kan harus asli ya, nggak rekayasa gitu ya, dengan bahasa yang disajikan ya semenarik mungkin, tapi tidak bertele-tele juga gitu. Ada juga yang kayak bikin puisi, saya kadang juga bingung ini baca ini. Ada juga bikinnya tuh kayak future, ini berita apa future, di atas di lead itu ada tuh kadang-kadang kayak bikin mengawali future itu kan berita tokoh itu loh. Kita kan kalau nulis berita artikel dan berita berita kegiatan seremoni tentu berbeda gitu. Nah itu sering dicampur adukkan gitu. Nah ini yang juga perlu diperhatikan. Bahasa boleh menarik gitu, tapi tidak bertele-tele. Kemudian data yang diberitakan lengkap, khususnya data penting. Contoh ya, kayak jemaah haji. Jemaah haji Sumatera Barat sekarang itu yang berangkat 2093 orang, ya kan? Misal nih, kita lagi bikin berita, tapi saking banyaknya deadline, kita jadi blank, kan ada blank tuh. Padahal tadi udah tahu nih, tapi blank. Tiba-tiba kita bikin yang 2093, kita bikin 2033 misalnya gitu. Nah, dalam kepala kita 2033 gitu. Nah, saya sebagai humas, kalau saya sudah ragu, saya sudah bingung, saya nggak akan bikin, Bapak Ibu. Saya stop dulu, saya cooling down, ya kan? Kemudian saya akan tanya, saya cari narasumbernya siapa, stakeholdernya, kasihnya barangkali yang berkaitan dengan pendaftaran dokumen haji. Kalau konteks dan substansinya itu tentang haji, saya cari itu beliau. Saya Uber Pak Ibu sampai dapat. Saya kontak teleponnya hanya untuk
memastikan bahwa jumlah itu benar. Sebegitunya Pak. Jadi kadang-kadang kita memang perlu berkorban sedikit. Humas ini memang saya katakan pekerja yang siap tempur memang. Ya, humas ini memang pekerja yang siap tempur 24 jam yang tidak istilahnya gini. Aduh, udah tadi capek nih. Gini banget, padahal bos kita nggak gitu-gitu banget memperhatikan kita. Nah, kadang-kadang seperti itu ya. Cuman itu kalau saya pribadi hal itu saya filter, gitu. Nah, disinilah pentingnya data itu diberikan lengkap, karena data-data penting seperti itu akan berdampak kepada masyarakat. Nah, pasti nanti yang ujung-ujungnya yang kena pimpinan kita, ya bukan humasnya sih. Ini kanwilnya nggak ngecek nih. Oh, ini stakeholdernya Pak Kasihnya nggak betul nih ngasih informasi. Padahal humasnya yang lalai. Padahal sepele, tapi dampaknya luar biasa. Saya belajar dari mulai menjadi humas selalu begitu. Pokoknya ragu, saya stop, cooling down, saya tanya sumbernya. Belum dapat, saya nggak naikkan beritanya. Baik itu tanggal sekalipun, tempat, tahun, atau data-data siswa madrasah, jumlahnya berapa di Sumatera Barat, kan banyak ya, banyak sekali kan Bapak Ibu. Jadi itu perlu kita perhatikan. Terkesan sepele tapi sangat berdampak. Kemudian ya ciri berita itu yang normatif lah ya, waktu, tempat, peristiwanya harus jelas ya kan, bahasanya mudah dipahami. Tentu Bapak Ibu udah tahu lah semuanya ini, bersifat objektif ya kan. Nah, alurnya peristiwa itu berurutan. Nah, ada kebanyakan juga saya temukan apa sih berita ini lompat-lompat kayak gini loh. Jadi kayak di lead di teras berita di awal ya, itu membahas A, pas paragraf kedua bahasnya B, masuk paragraf ke 3-4 itu udah sampai ke Z. Itu nggak nyambung, dan itu banyak terjadi. Nanti kita ambil contoh berita, saya juga tadi siapkan berita yang betul dan cara penulisan segala dan sebagainya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga dalam kaidah menulis berita ini, kalimat yang digunakan tuh harus singkat, padat, jelas, kan? Nggak perlu panjang. Yang terpenting substansinya sudah dapat. Kita pakai kalimat aktif kalau bisa ya, kalimat aktif, dan panjang, banyak katanya itu dari 8 kata sampai 13 kata kalau yang saya pelajari ya dari diklat-diklat yang pernah saya ikuti. Diklat di Kominfo, waktu itu saya sempat diklat di Kominfo 3 minggu Pak, Bapak Ibu, tentang penulisan berita, analisis media sosial dan segala macam. Itu memang untuk kalimat setiap paragraf itu diatur memang sedemikian rupa. Jadi satu kalimat, ya kan kalimat bagian dari paragraf ya Bapak Ibu. Nah, satu kalimat itu 8 sampai 13 lah maksimal paling banyak. Kemudian untuk dalam satu paragraf ya 2 sampai 3 paragraf, 2 sampai 3 kalimat kalau dalam paragraf. 1 sampai 3 kalimat gitu. Jangan panjang-panjang. Kenapa? Karena budaya kita juga memang budaya orang Indonesia memang belum ini ya, memang budaya baca itu juga belum melekat betul. Jadi kita cari yang simple, yang bahasanya juga mudah, yang enak, terus yang mudah dipahami oleh pembaca gitu. Kemudian apalagi berikutnya itu sumber valid. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan harus cek recheck 1 kali, cek recheck 2 kali, bila perlu triple check. Kalau saya memang sebelum berita itu terbit, saya pernah sekali punya pengalaman, saya ditegur. Waktu itu saya bikin berita tentang Menteri Agama meresmikan Stein Bengkalis sekaligus pembangunan Siskohat di Kepri ya, Bengkalis di Riau. Jadi waktu itu Pak Menteri ini ya mungkin karena saya double triple tugasnya. Jadi waktu itu ya mungkin karena juga
error, ya namanya kita kalau humas itu udah banyak itu pasti ada blanknya gitu. Tapi tetap kita berusaha untuk tetap kembali lagi nih, nggak boleh, harus cek lagi nih. Seperti itu. Nah saya sempat ditegur masalah data waktu itu, dan langsung Kak Kandilnya yang telepon saya, Vera, itu yang Vera tulis bupatinya namanya bukan itu. Saya sudah pede bupatinya, nama bupati nih, itu saya malunya bukan main. Bupatinya waktu itu Bupati Bengkalisnya yang saya tulis itu yang lama, harusnya saya bikin yang baru gitu ya. Nah itu ditegur. Nah sejak itu menjadi pengalaman paling berharga, walaupun cuma ditelepon, bukan dimarahi, bukan dibentak-bentak, cuman Vera tolong dicek lagi beritanya itu nanti dibaca orang gimana. Itu aja sudah lecutan bahwa saya nggak boleh. Mulai ke depan saya harus cek-recek berita gitu sebelum saya terbitkan di media, di website gitu ya. Kemudian yang terpenting terakhir itu ciri teks berita, itu judul berita itu benar-benar mewakili isi berita. Nah ini banyak juga kadang-kadang kawan-kawan di daerah yang nggak sesuai nih judul sama isi. Gitu loh, isinya kemana, judulnya kemana. Nanti saya ambil beberapa contoh. Tadi saya coba cek-cek gitu di website gitu ya, itu ada beberapa contohnya nanti. Nah itu kemudian yang perlu juga kita perhatikan dalam penulisan berita itu nih, kalau ini sih normatif ya, unsur-unsur berita ini ya, unsurnya aktual gitu lagi, harus faktual. Kemudian unsur pentingnya itu ya ada tokoh itu ya narasumbernya. Mungkin dalam sebuah acara itu kayak acara sekarang ya narasumbernya saya begitu kan, ya bisa dijadikan apa namanya tokoh dalam berita. Kemudian Pak Jeffrey yang luar biasa ini pemateri hebat kami waktu 1 minggu di Klat, masuk semua ilmunya. Karena cara nyajiinnya tuh nggak tegang, relax gitu. Saya mau belajar nih ilmunya sama Pak Jeffrey. Gimana bisa relax gitu kan? Kadang-kadang saya juga ada rasa tegang-tegangnya juga nih. Kadang ada juga blank gitu, lagi ngomong blank gitu. Oke. Nah ini apa namanya unsur-unsur berita ini udah lewat ya. Nah ini tulisan berita ya dari dulu sampai sekarang kayaknya nggak berubah-berubah. Unsur 5W1H. Cuman masalahnya Bapak Ibu, halo. Saya merasakan hawa-hawa lain gitu. Auranya udah beda. Karena sudah jam 12, saya tahu ini. Gitu. Nah, unsur 5W1H ini yang memang harus kita perhatikan. Bapak Ibu pasti udah tahu kan semuanya ya, 5W1H ini. Apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana, ya Bu. Ini mungkin penempatannya, saya yakin Bapak Ibu juga udah tahu. Yang saya temukan tuh studi kasusnya malah bukan nggak mengerti 5W1H-nya ini. Ya, ini nih dia. Sebenarnya jualan saya, jualan, bukan 5W1H-nya, ya kan? Ini loh. Ya. Nih. Nah, pedoman penulisan teks berita. Ini saya literaturnya itu dari PWI ya. Lanjut. Ya. Nah, itu. Kalau saya, Bapak Ibu, setiap menulis berita ya, di atas kekurangan-kekurangan saya yang juga masih ada mungkin ya dibaca oleh seluruh pembaca berita selama ini, itu saya selalu mengedepankan poin-poin penting itu di awal, di teras berita itu. Teras berita itu kan lead ya, itu saya selalu tempatkan di paragraf pertama, dan dia sudah mencerminkan semua isi berita itu. Jadi paragraf pertama itu sudah mewakili, nanti baru uraian. Kan kadang ada orang yang malas baca, bacanya cuma 1 paragraf aja udah, tapi mereka sudah dapat informasi dari kita gitu. Ya contohnya apa ya,
kayak jemaah haji sekarang lah berangkat 2093 jemaah haji Sumbar dilepas oleh gubernur, ya kan, pada tanggal 4 Juni tahun 2022. Kemudian kloter pertama, nah, kita yang mau kita jual di yang dilepas pada hari itu tuh siapa? Nah, kita langsung ke situ, kita langsung start pointnya di situ gitu. Jadi nggak kita bercerita yang pelengkap penderita itu banyak banget tuh yang bikin kalimat-kalimat pelengkap penderita tuh di atasnya itu. Nah itu yang saya maksud, itu contohnya seperti itu. Jadi kita langsung ke intinya. Kloter pertama itu jemaahnya dari mana-mana, kabupaten mana gitu. Itu kita sudah sampaikan di sana, tempatnya di mana, tanggalnya, waktu, ya kan, seperti itu. Nah mungkin paragraf kedua baru kita bisa sampaikan poin penting yang disampaikan gubernur gitu. Sebenarnya berita itu nggak perlu panjang, singkat-singkat aja. Kayak berita-berita di mainstream, berita media online mainstream kayak di Tempo, Republika, ya Pak, ya Bapak Ibu ya, itu kan asik-asik ya, kalimatnya pendek-pendek gitu, singkat-singkat gitu. Nanti saya kasih contoh deh yang ringkes, yang berita yang saya buat, boleh juga dikritisi. Kalau misalnya menurut Bapak Ibu berita saya juga masih kurang sempurna, nggak apa-apa, kita sama-sama koreksi gitu. Tapi dalam pemahaman saya demikian gitu, sudah cukup ya. Itu. Kemudian pedoman yang penting juga kita ketahui itu adalah pada paragraf pertama ini di teras berita itu kalau bisa tidak lebih daripada 45 kata. Saya juga suka ngitung gitu. Saking ininya saya pangkas, oh ini nggak penting, ini bisa dibuang, saya buang gitu. Jadi baca dulu, saya buang gitu. Jadi nanti sampai lagi menjadi kalimat yang efektif. Nah, memang tidak lebih daripada 3 kalimat, ya kan? Kemudian ketiga, ada hal-hal yang tidak begitu mendesak. Itu taruh aja di tubuh berita, di akhir-akhir atau di tengah, itu pelengkap kan? Nah, boleh. Nah, dan terakhir unsur why dan how-nya itu unsur why, kenapa kegiatan ini dilaksanakan oleh Kemenak Kabupaten Pasaman, kenapa saya sampai berdiri di sini, Pak Jeffrey juga ada di sini diundang, tuh kenapa gitu kan? Nah, itu baru bisa dijelaskan di di tubuh berita, jangan di atasnya gitu. Itu karena hanya pelengkap, pemanis. Tapi kadang-kadang pemanis ini juga menarik juga dibaca oleh para pembaca berita ya. Jadi kalau misalnya kita tidak buat pun sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau kita buat, dia akan lebih sempurna gitu. Nah, itu ya. Kemudian apalagi nih yang penting banget itu, nah ini sudah saya jelaskan. Nah ini, jadi di teras berita itu Bapak Ibu, di lead itu kita boleh nentuin polanya kayak apa, susunannya tuh, mau what duluan, mau apanya, apa masalahnya, apa kegiatannya, mau di mana, atau siapa, boleh tuh polanya bisa di robah-robah aja. Jadi kalau bisa kan setiap berita itu kita jangan sama begitu aja openingnya terus. Dari berita hari ini, berita besok, openingnya seperti itu aja. Kalau bisa tuh beda-bedain. Kalau saya lebih suka begitu. Saya cek tuh, kalau kemarin saya polanya kayak gini, besok saya ganti lagi, biar nggak bosan gitu loh. Nanti kita lihat contoh beritanya ya. Nah, waktunya banyak sekali dikasih, saya jadi bingung mau bahasnya mau bahasnya mana. Nah ini isi berita ya kan. Isi berita tadi saya sampaikan bahwa lead teras berita itu adalah bagian penting berita, memang selalu yang paling teratas, mengandung unsur 5W1H, sistematis. Nah yang poin 4 yang mau saya bahas, SPOK. Nah ada kalanya saya ngeliat judul, saya studi kasus lagi itu tidak memperhatikan SPOK, tidak ngerti subjeknya apa, tidak ngerti predikatnya di mana, objeknya apa, keterangannya apa, gitu. Padahal SPOK ini kan modal dasar banget ya untuk membuat berita gitu. Kalau nggak tahu subjeknya gimana gitu. Nah di judul itu juga sering kali kita temukan. Kadang capek ngeditnya, karena udah saya biarin aja, karena nggak saya naikin, maaf aja.
Kalau udah terlalu banyak kesalahan, kita nggak naikin, Pak. Sebenarnya kasihan saya kan gimana ya, saya bayangkan tuh ibu-ibu guru, bapak-bapak yang di KUA gitu nulis berita, di sela-sela kesibukannya gitu, terus tahu-tahu nggak dinaikin. Saya ini yang ini duluan sebenarnya, tapi ya gimana gitu, beritanya tidak layak terbit seperti itu. Nah, gini, dalam berita itu kita nggak boleh menggabungkan kalimat langsung dan tidak langsung. Ini boleh kita kritisi bersama kalau cuman versi saya begini gitu. Nggak perlu panjang-panjang banget, tapi sampai pesannya ini. Judul berita, insentif Rp 3 juta untuk guru mengaji, begini kriterianya. Melalui bidang Pakis, Kabid Pakis diwakili Yohanes selaku Kasih pada Pontren dan Mahat Ali menuturkan pemerintah melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama memberikan stimulasi berupa insentif untuk guru pada lembaga pendidikan Al-Quran. Menurut Bapak Ibu, itu sudah pas belum dijadikan teras berita? Karena saya memang di judul saya penekanannya tuh di insentifnya. Jadi saya taruh di paragraf pertama insentif gelar ya Bapak Ibu. Jadi kata-kata mubazirnya seperti itu, gelar ya kan, kemudian kata sambung yang tidak penting, terus ada juga yang berikut titik koma, tanda petik dan kutip. Nah, titik koma ini nih, dalam satu kalimat itu kan aturan mainnya sudah ada tuh di nomor 8, terdiri dari 9-12 suku kata, ya kan? Nah, kadang-kadang kalau komanya sudah 2 kali, kadang juga kalimat yang harusnya berkoma tidak dikomain gitu. Nah, nanti kita masuk contohnya, saya paparkan dulu ini ya Bapak Ibu. Jadi setiap kalimat itu maksimal tuh kalau bisa 12 kata aja cukup dan lebih efisien. Dan dalam satu paragraf, kan dalam satu tubuh berita itu ada 4, 5 atau sampai 6 paragraf lah, katakanlah begitu ya. Kemudian kita ini dengan paragraf terdiri dari 2-4 kalimat saja, dan itu kalimat efektif. Tadinya Bapak Ibu, terus terang saya juga awal-awal itu saya baca sendiri ya. Awal-awal saya nggak ngerasain tuh, saya tulis berita enak aja tuh, nulis omongan si narasumber, saya tulis gitu ya. Tahu-tahu udah selesai terbit berita, 1 jam 2 jam saya cek lagi, saya baca, terus saya baca ulang berita saya sendiri. Saya aja nafasnya nggak nyampe. Berapa kali ambil nafas untuk membaca satu kalimat, itu tandanya udah nggak benar itu. Nah, dari situ aja saya mengukur ya. Jadi kalau kita baca satu kalimat, nafas kita cukup gitu, itu udah efisien, ukurannya begitu aja. Jadi jangan sampai lebih dari 11, 9, 12 kata itu. Saya juga tadinya begitu, sering gitu ya, tadinya gitu. Tapi sekarang makin kesini, udah berapa tahun ya saya di rumah sini, sudah 8, 9. Di Padang, di Sumber aja udah 1,5 tahun. Sebelumnya di Jakarta 2 tahun. Di Riau 6 tahun, 8, 9,5 saya di sini. Nah, awal-awal itu semuanya memang butuh waktu, proses pembelajaran. Yang terpenting kita mau terus menulis. Nah, kunci lain itu yang terpenting ketika kita menulis. Nih lagi dapat ide ya Bapak Ibu ya, lagi dengar nih narasumber ngomong, kita tulis aja semua. Apa yang disampaikannya tulis aja. Nggak usah mikir, ini bagus nggak ya? Ini nggak penting itu, tulis aja dulu. Udah selesai semua, nanti baru dibaca lagi. Oh, ini nggak penting, ini di-cut. Itu lebih efisien. Ketimbang banyak mikir, itu ngabisin waktu. Nah, saya tuh belajar dari pengalaman aja tuh, pola-polanya tuh berangsur-angsur, tuh saya rubah. Begitu. Kemudian tidak mengandung pendapat penulis ya, opini tadi sudah ya, kecuali narasumber ya. Kalau namanya berita soft news atau stretch news itu kayak berita-berita berat, berita kebakaran, berita orang tenggelam, itu kan berita berat ya. Nah, itu tuh ya juga tidak masuk, kita nggak boleh tuh masukin pendapat kita, opini kita tuh nggak perlu gitu. Nah,
Kemudian isi berita tuh ya belajar dari sekarang, kalau yang sudah pertahankan dan perlu ditingkatkan, kalau yang belum membuat pola piramida terbalik, alangkah baiknya berita kita susun dengan piramida terbalik. Saya lihat berita online di Tempo, Republika, Kompas, semuanya tuh yang mainstream, saya lihat itu polanya semua sama. Mereka mengutamakan lead, yaitu teras beritanya itu di paragraf pertama itu poin penting. Paragraf kedua, 3, 4, 5 itu penjabaran dari yang satu paragraf di atas, begitu. Nah, mungkin itu aja sih yang terpenting dalam kaidah penulisan berita. Nah, tapi ada juga kaidah-kaidah lain tambahan yang seperti gini. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata menghimbau, kan sering ya kita, ya itu kaidah ejaan ya. Kita juga harus perhatikan tuh, kadang-kadang kan kita suka cuek, alah satu huruf doang, tapi kan kita sudah menyalahi Bu Ebi. Kita kan ada Bu Ebi, kita ada Thesaurus sekarang. Kita bisa download di gadget kita, ada aplikasinya, tinggal klik, udah betul belum? Bisa kok kita connect langsung. Jadi kita bisa ngecek langsung, oh ini salah nih. Kayak penggunaan kata baku dan tidak baku. Contoh, sholat. Sholat itu kalau kita tanya hati kecil kita umat muslim, sholat itu kita inginnya tulisannya SHOLAT, sholat, ya kan, sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Tapi menurut KBBI, Bu Ebi tidak demikian. Mereka salat. Emang di ini kita gimana gitu dengarnya kupingnya ya. Tapi itulah yang kita harus, disitulah idealis itu berjalan. Oh, ideal itu begini, kita ikuti. Kalau tanya nurani saya maunya sholat, saya tulis. Tapi ada juga sih beberapa media mainstream itu yang mereka menggunakan tetap kekeh mengecualikan itu. Mereka tetap bikin sholat, terus musola tetap dibikin musola, SH double L lagi. Nah, sementara di KBBI musala gitu aja, nggak pakai double, musala biasa aja gitu, salat musala. Terus juga ejaan kata banyak sekarang tuh banyak banget. Kalau Bu Ebi ya Bapak Ibu ya, itu pasti akan berubah per dekade. Ada aja perubahannya terus. Makanya seorang humas rajin-rajin buka Bu Ebi itu, kalau kita udah ganti lagi katanya. Kayak sekarang masuk tuh kayak kata apa ya, yang masuk sekarang ke KBBI itu bahasa gaul, itu masuk KBBI. Aduh saya lupa, lebay apa alay ya, antara dua itu deh. Itu masuk KBBI. Lah kok dipikir tapi masuk gitu. Nah ya saya juga baru tahu itu. Nah ya kan. Nah kata-kata seperti itu, non baku dan tidak baku, terus ejaan-ejaan yang seharusnya itu perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Kalau saya kadang-kadang kalau ada waktu ya, kalau nggak banyak liputan, saya sedang sesantai-santainya di kantor, itu berita akan saya kulik satu-satu. Tapi kalau kegiatan saya banyak, liputannya banyak, otomatis itu berita saya paling baca secara umum, paling globalnya aja udah. Tanda huruf besar, huruf kecil, paling gitu doang. Kadang juga nggak terlihat gitu. Cuman tetap kita perhatikan, walaupun tidak ada tim penilai Dewan Hakim khusus yang menilai berita kita atau bagaimana gitu ya. Tapi ya suara hati kita aja. Oh kita tahu kaidah ini benar, kita ikuti. Kemudian contoh lain itu kata baku dan non baku ya. Ini tambahan ya dari si berita. Kata imbau. Saya seringkali mengingatkan kepada teman-teman di daerah lewat Japri, saya bilang maaf Pak, kalau bisa judulnya diganti dengan kata imbau ya Pak, jangan himbau, karena KBBI mengatakan imbau, bukan saya yang mengatakan imbau, KBBI gitu. Dah, akhirnya saya screenshot, saya liatin. Jadi banyak sekali. Terus apa lagi? Terlantar, Bapak Ibu, terlantar. Saya juga dulu menggunakan kata-kata terlantar. Ternyata bukan terlantar, telantar, tak ada R-nya. Tuh, kan kalau kita jarang baca. Nah di sini nih makanya kalau kita sering dengar narasumber di pusat gitu, pasti ngomongnya begini, humas itu kudu cerdas, kudu melek, kudu rajin baca gitu-gitu. Jadi memang benar-benar kita tuh dituntut
banyak membaca. Nah, dengan membaca itulah sebenarnya modal kita untuk bisa update terus dengan perkembangan tata bahasa, kaidah penulisan berita, ataupun aturan-aturan regulasi yang berkaitan dengan kehumasan, termasuk keterbukaan informasi publik yang baru juga digulirkan oleh Kominfo yang tahun 2021. Kalau nggak salah saya itu nomor 1 ya, KIP. Ada yang terbaru itu. Jadi bukan yang dulu lagi, yang lama tuh udah direvisi. Apa tuh mempengaruhi? Mengaruhi? Mempengaruhi. Iya. Bukan mempengaruhi. Mempengaruhi? Iya kan ada sering mempengaruhi. Kalau saya mengaruhi, mana yang benar? Mempengaruhi, Pak. Mengaruhi? Iya. Bukan mengaruhi. Bukan. Mengaruhi enggak? Mempengaruhi. Iya. Banyak juga tuh. Iya. Itu mengaruhi. Itu yang satu Apa? Pak? bahasanya Pak Menko Polhukam sing sarakan rakyat. Nah, ini apa? Inilah tugas humas, Pak. Sebenarnya tugas humas itu selain dia jadi gini, Pak. Jadi media itu sebenarnya kadang-kadang sarana edukasi kita juga. Kadang-kadang kita beranggapan bahwa pejabat, terus pimpinan petinggi-petinggi itu otomatis sudah tahu aja semua tentang tata bahasa. Tidak, Pak. Banyak mereka yang beliau-beliau itu yang juga salah. Kalau kita ingin menjadi orang yang, ya maksud saya orang yang beruntung, orang yang punya manfaat untuk orang lain, kalau kita tahu, ya udah kita kasih tahu. Kalau saya ingetin aja, Pak. Kalau saya terus terang, kalau misalnya sama pejabat, kalau ada yang salah, Pak maaf Pak, bukan itu Pak. Tapi saya minta maaf dulu, Pak maaf Pak, bukan itu kalimatnya Pak. Ini, kalau yang saya tahu ini Pak. Gitu. Ya tergantung cara kita sih. Speak kita bagaimana ke beliau. Kalau pimpinan itu kan nggak mau didikte ya, caranya bagaimana lagi begitu. Nah, apa namanya? Tidak semuanya Pak pimpinan itu yang istilah dari pimpinan itu betul. Saya ada beberapa kali Kak Kanwil tidak saya sampaikan ini Kak Kanwil mana. Yang jelas Kak Kanwil itu pure keliru banget menyampaikan istilah dalam bahasa Inggris. Terus setelah beliau orasi, beliau turun selesai acara, saya samperin Bapak. Pak, maaf Pak, saya mau wawancara Bapak. Saya minta waktu Bapak 5 menit aja. 5 menit aja Pak. Gak lama kan? Iya 5 menit aja. Saya buru-buru, saya ditunggu kan mengiringi orang pusat juga gitu. Akhirnya saya minta waktu 2 menit boleh Pak. Nah di antara waktu yang 2 menit itu saya manfaatkan juga. Pak maaf Pak, tadi Bapak sebut istilah bahasa Inggris begini. Gak begitu Pak. Nah, saya sampaikan itu. Saya sampaikan istilah itu udah salah pengucapan, salah substansinya juga. Nah begitu. Sebenarnya kalau kita humas ini, kalau menurut saya ya kalau pencerah, pengedukasi, semuanya ya humas, penyuluh, memang humas gitu. Jadi humas ini menurut saya luar biasa deh kerjanya. Kalau ada teman-teman di luar sana yang masih beranggapan humas ini adalah pekerjaan yang sering di under appreciate word, yang orang anggap sebelah mata, humas tukang foto, akhirnya aja moto-moto sih kan gitu. Berita murah gitu. Itu tuh nggak usah didengarkan. Kalau saya ya Pak, Ibu ya, nggak didengarkan, saya nggak masukin ke hati. Saya fokus dengan pekerjaan saya, dan insya Allah kalau sudah begitu, apapun pekerjaan kita insya Allah akan maksimal. Selanjutnya, Bu Nana. Nah ini sudah struktur teks berita ya secara umum begini ya. Judul itu istilahnya head ya. Tuh setiap tulisan pasti punya judul ya kan. Ada teks berita. Nah judul itu tadi kan sudah saya sampaikan bahwa harus mewakili isi dari tulisan berita yang kita informasikan. Jangan sampai lari. Kadang-kadang humas pemerintah ini ada juga yang ingin mengikuti tren dari media independen. Nah, di sini saya perlu garis bawahi catatan pentingnya apa? Humas pemerintah itu nggak sama dengan humas jurnalis independen. Kalau mereka bikin judul sedikit nyentrik, itu sah-sah saja. Mereka tidak ada kaidah yang seperti kita yang kita harus ketahui, kita harus ikuti gitu. Kalau humas pemerintah, karena kita itu memang tugasnya mengcounter, membangun reputasi citra lembaga,
Ya kayak kemarin ada berita jemaah haji sudah sampai di CPP bla bla bla, itu kan ada berita yang miskomunikasi sebenarnya. Nah di situ juga peran humas tuh. Kalau salah-salah ngomong dikit aja udah jadi berita lagi, digoreng lagi, jadi lagi berita. Nah hal-hal seperti itu humas gak cuma di Kanwil. Kalau bagi saya humas dari Kanwil, kabupaten, kota, sampai humas kecamatan, madrasah, semuanya bagi saya sama gak ada bedanya. Cara kerjanya sama, cara ngeliputnya sama, tidak ada bedanya. Jadi kalau dibilang oh itu humas Kanwil tuh misalnya dianggap lebih atau bagaimana, itu belum tentu. Kadang-kala humas di Satker juga punya poin lebih dibandingkan dari humas-humas di Kanwil. Disitulah kita sebenarnya butuh sharing. Nah, hari ini ya, kesempatan kita untuk saling ini menyampaikan unek-unek. Kalau saya kasih kesempatan Bapak Ibu kalau ada yang disampaikan nanti. Lanjut isi berita tadi sudah saya sampaikan ya, isi berita sesuai yang tadi saya jelaskan tadi ada 10 poin. Nah di terakhir di poin 4 di setiap ending berita itu kan ada kita nulis nama ya kan. Nah menurut saya bagaimana kalau kita seragamkan saja semuanya gitu dari Kanwil, kabupaten, kota, jadi jangan berbeda-beda gitu loh. Jadi kalau bikin nama ini ada awalnya begini, berita itu ya studi kasus yang saya alami tuh, nerima berita dari Satker Agam 17 Juli misalnya sekian 2022, terus udah kayak puisi tuh di atas bikin itu, terus dibikin namanya reporter. Saya hapus. Jadi kerjaan saya menghapus tulisan itu setiap mengedit. Sudah saya japri, Pak, mohon dihilangkan bahasa reporter. Jadi kalau menulis keterangan penulis, editor itu cukup di bawah saja. Di bawah atau bikin saja humas .2 nama. Atau kayak Pak Abi bikin itu di setelah ini di paragraf terakhir buka kurung bikin nama. Udah. Gitu aja. Ini dibikin reporter, peliput, aduh ini gimana. Nah hari ini ya Pak kontributor, nah tuh cukup nama aja sih Pak kalau hemat saya ya Pak, biar seragam. Bahkan dari pusat saja itu tidak menampilkan nama loh, tidak ada nama mereka di situ, cuma bikin humas udah. Tapi karena di sana memang sistem pola manajemen redaktur redaksinya itu memang ada editor, jadi humas terus di bawah itu editornya satu orang kalau di pusat. Jadi itu ada namanya Pak Khairon. Nah Pak Khairon itu lah yang mengedit dari beberapa bidang-bidang itu sampai ke beliau, nanti diedit baru layak terbit, baru diterbitkan. Kemudian selanjutnya ini secara umum aja ya, kita mengenal ini sebenarnya nggak termasuk dalam kaidah penulisan, cuma wawasan ini aja ya. Strike News itu ya berita langsung ya, kayak saya sampaikan tadi itu Deep News berita mendalam. Nah berita mendalam ini biasanya kayak berita haji sekarang tuh bisa dimasukkan kategori Deep News. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa dikupas di berita haji itu. Kemudian juga contoh lain berita tentang program unggulan Kementerian Agama sekarang di digital madrasah itu loh. Nah, itu juga banyak tuh. Itu bisa dimasukkan dalam berita. Butuh ya, Deep News adalah berita yang memuat laporan nilai beritanya berat, baik dari segi fakta, pengirian data, terus dampaknya kepada masyarakat umum. Kenapa dampak? Nah, dampak itu kan berkaitan dengan program Kementerian Agama tadi Bapak Ibu, kan Kementerian Agama sekarang punya program, kita singgung tentang program Kementerian Agama hari ini tuh. Nah ini yang ingin ditekankan betul kepada teman-teman di daerah. Kalau sekarang hari ini saya di Kabupaten Pasaman ya kan, ingin saya sampaikan bahwa berdasarkan rapat koordinasi kemarin itu kan pada tanggal 16 Maret itu hasil rekomendasi Rakerwil Kanwil Kemenak Sumbar, itu sudah hasil Rakerwil juga terkait publikasi bahwa kriteria berita yang kita prioritaskan sekarang, yang saya minta kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini sekarang,
itu kita mengutamakan, memprioritaskan berita terkait penguatan moderasi beragama, karena memang itu kalau memang ada hal terkecil apapun berita yang menyangkut itu kita expose. Dan kalau di Kanwil sendiri pasti akan menaikkan berita itu, karena kalau bisa itu sebanyak-banyaknya tuh. Kemudian ada juga tentang transformasi digital tuh, tentang revitalisasi KUA. Terus sekarang juga baru Cyber Islamic University, kemandirian pesantren, ya kan? Ini kemandirian pesantren ini ya gaweannya Pak Abi ya di kabupaten ya. Kemudian juga tentang itu indeks religius di indeks itu berkaitan dengan indeks jemaah haji. Besok kan kepuasan jemaah haji itu berapa kan nanti terdata, itu kita expose. Expose-nya tidak hanya dalam website, kita gencar sekarang udah banyak banget platformnya, media sosialnya apa tuh, ada Instagram, TikTok. Kalau sekarang saya buka TikTok khusus untuk informasi lembaga, saya bikin dalam bentuk video walaupun cuma durasinya 2 menit, itu saya buat, terus saya bikin aja di situ regulasi, saya iringi dengan voice over ya, suara apa, saya bikin poin-poinnya. Nah, terus itu tuh paling banyak ternyata, dan saya nggak mengira juga bakal banyak banget yang nonton begitu. Kita sekarang nggak kaji finansialnya ya, oh TikTok nih penghasilan, bukan itunya gitu. Sekarang kita fokus dengan tugas kita sebagai humasnya gitu. Jadi di TikTok juga Bapak Ibu bisa itu, terus di Instagram gitu. Nah ini program berita-berita seperti inilah yang kita angkat. Nah catatan kecilnya, bukan berarti ada beberapa berita seperti contoh goro di sekolah atau goro di KUA atau barangkali temu ramah apa, kemudian mungkin ingin menunjukkan bahwa madrasah atau KUA atau kantor Kementerian Agama ini punya kekompakan yang luar biasa sampai makan siang bersama misalnya, expose juga bisa ya Pak Ibu ya. Saya sah-sah saja berita-berita seperti itu. Nah nanti mungkin ke depan mudah-mudahan saja ini terkabul, kita akan ada website kan kabupaten, nanti mudah-mudahan ada domainnya nanti sendiri, sehingga nanti semua berita yang juga seperti saya bilang tadi itu walaupun tidak substansinya berkaitan dengan program unggulan Kementerian Agama bisa kita expose. Dan itu kan juga sebenarnya menunjukkan bahwa orang Kemenak itu orang agama memang benar ya. Wah makan siang bersama, saya sebenarnya senang loh berita-berita gitu. Tapi kalau untuk ditampilkan di website Kanwil Kemenak Sumbar tentu ada filterisasinya juga, tidak semua diambil gitu loh. Nah kemudian yang berita tadi kan tentang program prioritas Kemenak. Yang kedua tuh terkait zona integritas. Nah, yang sekarang lagi marak-maraknya kita ini fokusnya ke situ, Bapak Ibu. Itu yang benar-benar sebenarnya yang diinginkan oleh Kakadwil kita yang sekarang dengan pimpinan yang baru ya, ke depan ya melanjutkan estafet yang lama ya, tentunya dengan program unggulan yang terbaru kita menyesuaikan. Humas-humas ini kerjanya demikian, menyesuaikan dengan keinginan pimpinan, selama yang diminta itu ya tentu sesuai dengan regulasi dan program yang ada. Kemudian yang ketiga, berita itu terkait revitalisasi Khazanah Surau. Nah ini kan yang lagi digalakan oleh Prokes oleh Kanwil Kemenak Sumbar, lagi berjalan ya kan. Nah itu berita-berita seperti itu Bapak Ibu yang kita perlu gaungkan gitu ke masyarakat. Nah yang gak kalah penting kalau bagi saya, di antara semua program yang saya bacakan tadi, berita yang yang layak dan yang sepertinya sangat dibutuhkan masyarakat itu adalah berita prestasi. Nah berita prestasi ini kembali kepada humasnya lagi. Kalau saya pribadi ya, ketika saya mendengar 1-2 orang katakanlah siswa madrasah ataupun mungkin santri pondok pesantren ya kan, meraih prestasi, kita nggak lihat skalanya, mau skala kabupaten, provinsi ataupun nasional, apalagi internasional gitu. Kalau nggak kita yang menggaungkannya, mencitrakan ke masyarakat, siapa lagi gitu. Nah, saya suka tuh bikin saya wawancara itu si siswa berprestasi, saya kontak, misalnya contoh ya madrasah, saya kontak kasih yang berkaitan yang menghandle bagian itu,
saya kontak Bapak itu, saya tanya, Pak, saya baca ini tadi di media mainstream udah keluar, tapi di kantor belum ada dengar saya infonya. Pak, saya boleh tahu ini benar apa tidak beritanya, Pak? Ini dapat juara 1 menulis tingkat nasional dari santri Padang Panjang misalnya itu, atau dari madrasah gitu. Saya telepon itu. Terus bapaknya nanti bilang, oh kadang-kadang nggak tahu loh. Bapak itu tahunya dari poin dan saya malah. Oh iya ya Bu Vera. Oh coba saya tanya, ya saya pastikan dulu. Iya ditanya, ternyata betul. Nah setelah yakin betul, baru saya tanya, ini berita nih. Nah kalau kita selalu menunggu berita, agenda pimpinan, seremoni. Kalau seremoni itu udah pasti rutinitas yang itu sudah sebuah keniscayaan, udah memang kita harus lakukan itu gitu. Tapi kalau berita-berita kayak prestasi itu kan dia tidak selalu ada. Why not kita expose gitu? Kalau nggak kita yang expose siapa lagi? Masa kita minta tolong humas luar lembaga kita, kan nggak mungkin. Nah saya tuh expose tuh. Saya nggak kenal anaknya, saya cari tahu nomor teleponnya. Sampai malam saya Uber, saya wawancara, saya cari tahu tentang ibunya, bapaknya, lahir di mana, sampai hobinya, sampai cita-citanya, semua saya kemas, saya cari semua hal yang paling menarik, saya jadikan berita. Dalam tidak butuh waktu lama, dan berita-berita seperti itu selalu diminati. Buktinya ketika saya lihat baru terbit sekian, yang baca banyak yang minta ampun. Begitu terus. Artinya apa? Kalau dari segi analisis medianya, ya, kita kan belajar analisis media. Nah, saya kebetulan Pranata Humas Muda, kita ada butiran kinerja yang namanya tuh analisis media. Analisis media itu kalau di angka kredit kan Bapak Ibu, kalau nanti ada yang berminat jadi Pranata Humas, ya kan? Itu angka kreditnya, satu analisis media itu 6 angka kredit. 6 angka kredit setara dengan 600 berita. Kita bikin 600 berita, kita bikin analisis media. Contoh analisis medianya, 1 caption berita, 1 foto kita tampilkan di Facebook, kita bikin di Instagram, kita analisis media Instagram 1 set dengan segala dengan apa ya, dengan alurnya 6 angka kredit. 1 lagi Facebook 6 angka kredit. Dengan catatan eselon 2, pejabat eselon 2 menandatangani, mengokekan bahwa analisis media ini memang betul sesuai dengan realita. Nah itu dia ke sana. Jadi ujung-ujungnya nanti seluruh berita kita di Indonesia kan, skala nasional, kalau kita di Sumatera Barat ada 19 kabupaten kota, itu akan mendukung hasil analisis media yang dilakukan oleh Biro HDI Pusat. Pengaruhnya ke sana. Artinya apa? Artinya kan kita di sini tuh kayak ya kita satu bangunan ya ngebangun gitu. Ya, begitu. Jadi artinya di sinilah peran humas itu harus mengerti tugas dan fungsi mereka dalam mendiseminasikan informasi gitu. Nah, iya Pak? Iya Pak. Fungsional penghulu media ya Pak? Muda. Iya. Hadir di sini, bergabung dengan humas. Ya, kembali lagi tadi saya katakan program unggulan Kemenak termasuk ya, ada revitalisasi KUA, ada di situ transformasi digital, kemudian juga kaitannya itu dengan, kalau Bapak penghulu, kalau sama saya ya, karena berkaitan dengan bimbingan pernikahan ya Pak. Nah bimbing itu ya tentu saja banyak informasi-informasi yang juga bisa Bapak peroleh sebenarnya dari segi ya katakanlah mungkin dari segi public speakingnya mungkin kalau misalnya mungkin menyampaikannya mungkin tidak mungkin kadang kan saya sering lihat itu Pak, peristiwa nikah itu kadang
maaf ya, tidak semua penghulu, banyak penghulu yang hebat-hebat, tapi ada juga kan yang ngambang-ngambang ya Pak ya. Apanya itu loh Pak, nasihat perkawinan itu, ngambang-ngambang gitu loh Pak. Jadi mungkin barangkali untuk salah satunya juga untuk mungkin belajar apa ya, tidak lari dari konteks gitu, substansinya. Kadang-kadang ngomong A udah larinya ke C gitu. Banyak sih saya temukan juga begitu. Nah di dalam ini kan sebenarnya mungkin begini kan, kalau humas itu kan sebenarnya tidak melulu soal menulis berita gitu. Jadi humas itu dia multitasking, public speakingnya, ya fotografinya, ya videografernya gitu. Ya mungkin di sana mungkin untuk agar penghulunya lebih mengenal saja gitu, apa sih informasi terkini gitu yang ada nih. Ya, tadi kan saya ngejelasin, maaf ya Pak, saya tadi ngejelasin tentang kaidah penulisan berita. Kaidah penulisan berita tadi, apakah itu SPOK-nya, tentang SPOK-nya, semua yang saya jelaskan tadi itu sangat berkaitan nanti dengan modal dasar Bapak untuk menulis karya ilmiah. Penghulu hari ini dituntut untuk menulis Pak, menulis karya ilmiah, apalagi untuk Bapak naik pangkat. Kalau Bapak mau naik pangkat ke 4B, kalau ke 4C, ke 4A, wajib bikin karya KTI atau jurnal gitu loh Pak, atau minimal buku. Nah kalau menulis buku, kalau dari kaidah-kaidahnya aja mungkin penghulu belum menguasai, nah tentu saja Bapak mungkin meraba-raba, ini nulisnya udah bener belum ya? Saya pengen nulis buku nih. Apa yang Bapak sampaikan sebenarnya, ini saya kasih sedikit Pak ya, gambaran. Apa yang Bapak sampaikan pada setiap prosesi akad ijab kabul pernikahan, Bapak kasih bibit segala macam, itu bisa jadi bahan untuk Bapak bikin buku. Dan buku Pak untuk penghulu itu satu buku 12,5 angka kredit, sama seperti yang lain. Begitu. Jadi kalau ada bilang penghulu, aduh misalnya peristiwa nikah lagi sepi, udah kita nulis buku, udah angka kreditnya ngalir 12,5, kan gitu Pak. Jadi sebenarnya tuh sangat ini, sebenarnya menurut saya semuanya tuh berkolaborasi, fungsional prakom dan pranata humas itu saling. Oh dibilang arsip aris ngurus arsip, saya Pak ketika saya mengumpulkan bukti fisik kemarin mau ngaju dupak, itu ada beberapa yang belum saya saya filekan, sedikit terlupa karena kesibukan, tidak saya filekan. Saya tinggal tanya arsiparis Pak, saya copy, selesai masalah saya hari itu juga. Jadi semua ada kesinambungan, ada hubungan, ada ininya, ada korelasi Pak. Gitu ya Pak ya. Mungkin puas Pak segitu dulu. Okay. Nah berikut ya, sudah ini melanglang buana jadinya. Nah kemudian juga terkait inovasi. Nah inovasi itu kan dari inovasi Kemenak RI turun ke Kanwil, kabupaten kota, kemudian ke Satker ya, Satker, madrasah, KUA gitu. Nah itu kan tinggal tergantung inovasi apa yang ingin dilakukan selama tidak keluar dari jalur atau program prioritas Kemenak. Kita bisa melakukan inovasi, banyak inovasinya. Kayak penghulu, kalau mau bikin inovasi, misalnya Bapak mau bikin podcast, Bapak mau bikin podcast, simpel banget sekarang. Satu host, ininya Bapak bisa jadi narasumbernya, atau juga Bapak Ibu Humas di sini. Sebenarnya banyak itu inovasi, itu contoh inovasi. Nah bahaslah di situ tentang BIM-WIN yang bagaimana, yang mengena ke perasaan pengantin misalnya seperti itu. Ya, hal-hal seperti itu sih Pak yang diinginkan oleh Kementerian Agama hari ini. Kemudian berita yang terkait SE kebijakan Kementerian Agama Pak, itu kalau bisa memang benar-benar digaungkan betul di media sosial Pak. Saya kemarin baru bikin TikTok tentang wali nasab ya, pernikahan. Kan tidak semua masyarakat tahu. Ya daripada TikToknya orang joget-joget mulu terus kan Pak ya, kita cari aja musiknya yang nggak kalah tren gitu kan. Terus kita bikin lah di situ. Saya bikin di situ. Saya
Titik. Nasab menurut Islam itu ada, wali nasab itu ada 17. Saya jabarkan di situ. Banyak banget yang nonton. Ya artinya, padahal saya bikin TikTok itu nggak pakai nama asli Pak, nama samaran. Tapi alhamdulillah banyak yang respon. Artinya di situ juga kita bisa jual produk lembaga kita. Nah itu tentang kebijakan-kebijakan Menteri Agama, tentang penghulu kah, tentang humas kah, tentang apakah, semua bisa disampaikan di situ. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh Menteri Agama yang sekarang. Kami rapat sekali seminggu, rapat kehumasan sekarang dengan orang pusat tiap minggu, tiap hari Senin, untuk ini diseminasi informasi. Ya kita ikuti saja Pak. Kemudian Bapak Ibu, berita terkait program Kanwil Kemenak Sumbar yang dilaksanakan di kabupaten kota itu juga. Kalau Pak Kanwil datang kan ke kantor Bapak Ibu, ya tentu jangan sampai luput lah diekspos. Walaupun mungkin cuma hadirnya 10 menit, cuman doang gitu ya, diekspos. Saya yakin pasti ada ininya, pasti ada kebermanfaatannya bagi kita di sini gitu ya. Terus berita program dan capaian kinerja, itu juga itu yang perlu ditekankan. Nah, yang nggak kalah penting itu sekarang tuh yaitu berita yang mengcounter hoax ini, berita hoax ini, yang dana haji katanya di ini sama Kemenak lah, itu kan kita bisa meluruskan. Dana haji itu udah nggak Kemenak lagi yang pegang, BPKH sudah ada yang mengelola, tidak ada Kemenak di situ, tidak ada ini Menteri Agama di situ. Itu sudah dari Presiden dia turunnya ke situ. Nah, cuma kita kalau kita tidak melek dengan informasi, tentu kita tidak bisa menyampaikan kepada masyarakat. Nah, humas di sini juga lah dituntut lagi-lagi banyak membaca. Makanya tadi pantun saya pantun baca, pantunnya tentang membaca gitu. Ya nggak ada lain dari itu sih Pak. Oke. Dan yang terakhir, bahasan kita terakhir nih ya untuk itu secara umum aja nih Kak, perlu saya jelasin. Itu sudah dijelasin tadi ya dari ini. Nah, jenis-jenis berita itu ada investigasi, ada interpretatif, itu enggak inilah. Ini tadinya saya berpikir kalau banyak waktu bisa disampaikan gitu, bisa dijabarkan. Kalau nggak bisa kayaknya. Nah, ini struktur teks berita nih, ada orientasinya, ada peristiwa, ada sumber berita. Nah, sumber berita yang harus benar-benar valid nih. Jangan katanya gitu. Kalau belum pasti ya jangan buat. Apalagi nih. Ini tips mahir. Kalau saya bikin tinggalan itu ininya 4 BM, banyak membaca, banyak melihat, banyak mendengarkan, dan banyak menulis. Kalau saya ini fotonya Pak, biar bisa mahir nulis beritanya gitu. Kalau dulu saya butuh waktu misalnya sampai 1 jam nulis berita satu, kalau sekarang udah bisa 10 menit untuk satu berita, itu kan sudah kemajuan ya. udah kemajuan ya, udah bisa tersusun ya gitu. Walaupun masih ada edit sedikit, tapi tidak butuh waktu lama lagi gitu. Menghemat waktu. Itu manfaatnya kalau kita udah mahir. Jadi nggak dari misalnya gini, kayak saya sekarang. Kalau Bapak Ibu misalnya sudah dapat menangkap apa yang saya sampaikan, langsung aja poin sampaikan sambil rekam juga, maksudnya gitu, rekam di handphone, langsung ya, rekamnya jalan, saya tetap ketik. Kalau memang ada yang saya butuhkan yang terlupa, saya baru contek rekamannya. Kalau enggak, udah saya lanjut. Beritanya jadi dalam waktu cepat gitu. Karena berita itu sebenarnya paling maksimal 8 jam dari kegiatan berlangsung, berita naik. Ya dikasih toleransi lah 1 hari paling lama. Kalau udah 2 hari beritanya basi. Beda dengan berita future. Misalnya berita prestasi, santri berprestasi tadi. Kita bikin biografi dia, orang tuanya siapa, sekolahnya di mana, bla 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 bla, dengan semua kalimat yang keren, yang bagus, dengan fakta yang valid. Nah, itu
itu bisa jadi berita sepanjang masa. Itu kalau berita future. Tapi kalau berita yang sifatnya soft news kayak yang kita lakukan rutinitas sehari-hari, itu cepat basi beritanya. Oke, sebelumnya Bu Nana, ini. Nah, tanggapi isu-isu yang berkembang seputar program dan prestasi lembaga di medsos ya. Baik itu yang hoax ataupun fakta. Kalau bisa jawab. Saya beberapa kali nulis di haluan. Saya nulis di haluan itu 2 kali. Alhamdulillah no koreksi. Keluar di tajuk, di opini tulisannya. Saya pikir karena panjang sekali tulisan saya pikir bakal dipangkas sama haluannya. Rupanya dikasih 1 halaman panjang, 1 halaman gede itu ya. 1 artikel kalau untuk Pranata Humas seperti saya kasih Bu, itu angka kreditnya 2, 1 artikel. Kalau ada saya bikin 10 artikel sebulan kali 2 udah 20. Sementara tuntutan dari Kominfo untuk Pranata Humas angka kredit itu 37,5 setahun. Artinya saya sudah bisa menabung sebanyak-banyaknya, begitu. Kalau ada nih Bapak Ibu yang tertarik jadi Pranata Humas, ya kira-kira demikian gitu gambarannya. Motivasinya demikian gitu. Jadi kita jangan nggak melulu mikirin angka kredit sih ya, tapi ya tetap angka kredit ya harga mati gitu. Karena itu adalah bukti fisik ya. Bukti fisik harga mati gitu. Nah, melokalkan berita nasional atau menasionalkan berita lokal. Nah, berita nasional itu bisa kita bikin dengan ini versi lokal. Nah, itu saya suka begitu tuh. Saya cari yang paling menarik, nanti saya puter ulang di sini. Walaupun ya versi daerah itu beritanya juga bisa lagi-lagi berita feature, karena berita itu cuma 2, feature dan soft news tadi. Terus kembangkan berita-berita Bapak Ibu, kan udah bikin berita di website tuh ya Bapak Ibu ya, itu bisa dikembangkan loh jadi opini. Kumpulkan berita itu, mana yang sama substansinya, konteksnya, gabungkan, bisa tuh jadi artikel. Saya begitu, polanya begitu. Jadi nggak bingung lagi, mikirin lagi, aduh apa ya, udah ada modal dikit, ambil, cari lagi fakta baru yang kekinian, ada nggak aturan terbaru, dah masukkan tuh jadi artikel. Syukur-syukur diterima oleh media, kemudian dibayar. Ya kan? Waktu saya nulis di Perpusnas, ya, itu dibayar. Dan bayaran menulis itu fantastis Pak, serius. Saya juga di luar ini sih sebenarnya. Jadi kalau senang menulis, insya Allah manfaatnya banyak sekali. Terakhir, Humas, ini yang saya lakukan terus sampai hari ini, menjemput bola. Jika ada yang menarik, yang bisa disajikan dalam bentuk berita, kalau nggak ada kegiatan-kegiatan kantor, saya masuk ke bidang, kayak saya kebetulan menghandle berita Papkis, bidang Papkis, kemudian sub kepegawaian, semua pembimas dari Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, saya handle sama tim, kita berdua ya, terus penmat. Nah itu kalau nggak ada sounding di grup, instruksi untuk peliputan, atau katakanlah ada tamu bapak yang harus diliput segala macam gitu pada hari itu, saya wajib masuk ke bidang yang saya handle. Terus saya tanya satu-satu, Pak, ada berita apa Pak? Kali aja Bapak lupa, Ibu lupa gitu. Kalau ada yang menarik saya minta waktunya, saya wawancara gitu. Saya minta foto Bapaknya, udah jadi berita gitu. Dan alhamdulillah berita-berita yang sifatnya teknis orang suka. Teknis ya, maksudnya yang turun ke lapangan, bukan yang seremoni. Yang seremoni pasti banyak yang tidak membaca ketimbang membaca, ya gitu. Nah barangkali sebenarnya waktunya udah kepanjangan ya Bu Minda. Tadi 1,5 jam di jadwal. Ini jadi berapa lama ini? Nih, ini pantun yang tadi saya nggak bacakan lagi, udah basi Bu. Alhamdulillah.